yang saya hormati Ibu Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan. Kemudian yang saya hormati Bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan yang saya hormati Ibu Pimpinan Aisyah, yang saya hormati Pimpinan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Pimpinan Majelis Pemberdayaan Masyarakat, dan Pimpinan Majelis Tabligh, serta seluruh partisipan yang mengikuti dalam kegiatan sosialisasi perlindungan pelestarian lahan gambut berbasis masyarakat. Ini mohon bisa masuk untuk share-nya ini. Akan kami share untuk bahan paparannya. Jadi sesuai dengan bahan yang disampaikan bahwa kami akan menyampaikan pendekatan restorasi gambut program 3R selama 4 tahun restorasi gambut yang ada di region Kalimantan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Deputi dalam pembukaan, bahwa kegiatan Badan Restorasi Gambut ini dibentuk sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2016 karena kondisi 2015 terjadi kebakaran yang cukup besar sehingga merusak beberapa provinsi, kemudian ditetapkan 7 provinsi prioritas untuk penanganan kegiatan restorasi gambut, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Tangsel, dan Papua. Kemudian untuk tugas dari Badan Restorasi Gambut sesuai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 1 2016, tugasnya itu mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada provinsi di 7 provinsi tersebut. Fungsi-fungsinya yaitu pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan, kemudian pelaksanaan restorasi gambut, kemudian perencanaan pengendalian kerjasama dan penyelenggaraan restorasi gambut, kemudian pemetaan kesehatan restorasi gambut, juga penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya, serta pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembahasan gambut dan segala kelengkapannya. Nanti akan saya detailkan kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan Deputi Konstruksi Operasi Pemeliharaan, juga ada kegiatan nanti penataan ulang areal gambut terbakar, juga pelaksanaan sosialisasi edukasi gambut, juga pelaksanaan supervisi konstruksi operasi pemeliharaan restorasi gambut di lahan konsesi. Kemudian kegiatan-kegiatan secara kok lambat ini, slow ini. Jadi ini ada kendala ini, kok nggak bisa berubah ini PowerPoint-nya nih. Mungkin harusnya bisa bantu ini. Layarnya nih, layar ini aja. Layarnya nggak bisa dipindah. Udah saya pindahkan, nggak mau pindah ini. Oh, ya hanya dari host tidak bisa memindahkan Bapak karena memang fungsi kontrolnya itu ada di memberikan share-nya itu. Itu sudah Bapak. Ya. Oke, udah. Kami lanjutkan. Maaf terganggu tadi sebentar. Jadi posisi restor gambut sering ada kekeliruan dalam pengertian-pengertian. Jadi sesuai dengan restor gambut ini sesuai PP 7124 PP 57 tentang PTEB, ini restor gambut ini yaitu restorasi akan mampu mengemban mandat untuk penataan restorasi gambut ini. Kita langsung aja ada beberapa kegiatan yaitu pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan. Jadi intinya kami skip aja bahwa inti yaitu restorasi. Nanti akan saya jelaskan ada beberapa pengertian-pengertian yang perlu kami sampaikan di sini untuk batasan-batasan bahwa gambut itu apa. Gambut bagian dari material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih dan terakumulasi pada rawa. Kemudian lahan gambut sendiri itu apa? Yaitu suatu areal atau daerah yang ditutupi oleh
lapisan gambut. Kemudian kubah gambut yaitu areal kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap menyimpan air lebih banyak serta mencaplai pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kaki sendiri yaitu kesatuan gambut yaitu ekosistem gambut yang terletak di antara dua sungai atau di antara sungai dan laut dan atau pada rawa. Kemudian sedangkan restorasi pemulihan ekosistem gambut sendiri yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, vegetasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini akan kami jelaskan nanti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan revegetasi. Kemudian restorasi hidrologi gambut sendiri yaitu upaya pemulihan tata air di lahan gambut untuk menjadikan ekosistem gambut atau bagian-bagian menjadi basah dan berfungsi. Jadi basah dan lembab sehingga fungsi kembali sebagai semula untuk mendekati karakteristik hidrologi sebelum adanya gangguan. Sedangkan kegiatan revegetasi, upaya pemulihan tutupan ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung dan dengan jenis tanaman lainnya yang adaptif terhadap lahan basah sehingga memiliki nilai ekonomis yang punya fungsi budidaya. Apakah yang menyebabkan kerusakan atau degradasi ekosistem gambut itu? Yaitu terutama kita lihat bahwa pembalakan kayu ini baik legal maupun ilegal, terutama ilegal ini akan sangat memicu sekali untuk degradasi. Kemudian konversi hutan rawa gambut ke penggunaan lain. Ini terjadi pembukaan untuk alih fungsi, ini menyebabkan juga terjadi perubahan ekosistem gambut. Juga pembangunan kanal drainase ini menyebabkan lahan gambut jadi kering karena air terkuras melalui kanal-kanal dan yang terkoneksi dengan sungai langsung menuju ke aliran ke sungai dan ke laut. Ini yang sangat paling berbahaya yaitu karena kondisinya kering hingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Ini yang paling parah untuk sangat merusak terhadap ekosistem gambut. Kemudian tahapan-tahapan apa yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dalam upaya merestorasi, yaitu tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, kemudian juga evaluasi. Perencanaan yaitu ada survei, analisis, dan rencana pemulihan. Kemudian pelaksanaan itu langsung kegiatan nanti akan kita jelaskan yang sangat penting yaitu terkenal dengan 3R yaitu reveting, vegetasi, dan revitalisasi. Kemudian ada pemantauan pelaporan, aspek-aspek kegiatan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan evaluasi tentang keberhasilan. Pelaksanaan juga dukungan-dukungan tadi telah disampaikan oleh pemapar sebelumnya itu Pak Wignyo bahwa terbentuknya DPG, kemudian sosialisasi, kemudian sekolah lapang itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan terhadap restorasi gambut. Nah, ini yang untuk pendekatan teknik restorasi gambut di BRG ini yang sangat penting yaitu terkenal dengan 3R yaitu reweting, pembasahan kembali, kemudian penanaman kembali, revegetasi, dan revitalisasi local livelihood atau peningkatan kesejahteraan masyarakat atau mata pencarian masyarakat. Kemudian yang reweting ini yaitu pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor. Jadi untuk kegiatan Kalimantan ini cukup komplit yaitu sekat kanal juga dibangun di Kalbar, Kalteng, Kalsel. Kemudian kalau penimbunan kanal memang yang ditimbun itu adalah kanal-kanal lebar yang ada di kawasan lindung atau konservasi. Ini kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sumur bor juga kita laksanakan di 3 provinsi tersebut. Kemudian untuk penanaman kembali juga mulai persiapan kesemen, kegiatan penanaman maupun regenerasi alami atau seleksi alami ini juga kita laksanakan di 3 provinsi. Nah, kemudian peningkatan jalan masyarakat lokal ini juga kita laksanakan di 3 provinsi. Nah, ini teknik pembasahan, ini contoh penimbunan, pembuatan sumur bor, dan pembangunan sekat kanal. Ini kegiatan-kegiatannya yaitu untuk pembuatan sekat kanal ini juga ada dilakukan hanya ada yang membuatan spillway atau berupa luap yaitu pembuangan dari sekat itu, kemudian ada yang tanpa peluap. Ini terutama di kawasan
lindung dan kawasan konservasi, kemudian menggunakan bahan struktur yang mudah atau semi permanen, juga ada pelakon yang menggunakan permanen. Nah, ini lokasinya dari fungsi lindung, konservasi maupun di budidaya. Kemudian penimbunan kanal ini strukturnya adalah gambut yang dimampatkan atau ditimbun, dipasang turap-turap dulu kayu gelam untuk menahan aliran sehingga dapat ditimbun. Ya, ini juga semi hard structure juga. Ini lokasinya di kawasan lindung dan konservasi. Kemudian sumur bor ini juga kegiatan yang sederhana untuk pembasahan. Apabila mulai kering juga diadakan pembasahan di lokasi arealnya. Nah, ini tahapan-tahapan dari kegiatan pembasahan itu, ya, untuk sekat kanal atau lima kanal, sumur bor dalam pembangunannya mengikuti proses prakonstruksi, konstruksi, kemudian pasca konstruksi, monitoring, evaluasi monep, dan yang terdampak. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kita juga telah melibatkan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jadi yang sudah mengadakan MOU ada di sana. Kemudian kita telah membangun untuk pembangunan sekat kanal ini, untuk membangun sumur bor cukup banyak. Jadi pada tahun 2018, sebetulnya pendekatan di 2017 kita sudah lobby ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, namun masih belum tune in waktu itu karena kesiapan dari LPPM-nya juga belum matang. Dan setelah ada pembicaraan Pak Rektor dengan Pak Kepala Badan, kebetulan kami yang mendampingi, dan kami jelaskan, kemudian kita berikan kegiatan di tahun 2018, yaitu cukup banyak, yaitu membangun 900 sumur bor yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian tahun 2019 kita beri kegiatan, karena kegiatan mulai menurun lagi, kita beri 375, namun di lapangan hanya bisa menyelesaikan 124. Ini karena ada kendala di lapangan. Ya, ini kita tunjukkan concern kita terhadap kerjasama dengan Muhammadiyah sudah berjalan untuk di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita harapkan nanti provinsi-provinsi lain juga bisa menggalang kerjasama. Nah, kemudian yang R2 revegetasi, yaitu kegiatan-kegiatannya ini sangat penting, yaitu untuk penanaman kembali. Ya, ini mulai dari persemaian, penanaman, dan juga pemeliharaan. Nah, ini strategi revegetasinya, ini intervensi aktif maupun suksesi alami. Ini ada persemaian, pembibitan, dan penanaman. Kemudian juga ada kegiatan yang lokal vegetasi, ini ke budidaya kawasan lindung. Ini jenis-jenisnya yang kita tanamkan yang ada di lapangan, dan ini juga kita telah laksanakan di 3 provinsi. Nah, ini untuk penanaman sementara ini kegiatannya juga pemberdayaan langsung dengan kelompok masyarakat, juga kerjasama langsung dengan para KKPH yang ada di lapangan, karena sudah bisa menyediakan bibit-bibit yang ada di lapangan. Kemudian indikasi kegiatan, yaitu penyusunan rantai rancangan teknis. Jadi berdasarkan rancangan teknis ini disusun 1 tahun sebelumnya, kemudian persiapan bersama pembibitan, penanaman, dan monitoring terhadap evaluasi kegiatannya. Jadi hasil monitoring, nanti ada tahun berikutnya kita beri kegiatan untuk pemeliharaan hasil tanaman. Nah, ini tahapannya untuk revegetasi, penyusunan rantai, kemudian penyiapan bibit dan persemaian, kemudian juga penyiapan lahan, kemudian dilakukan penanaman, pemeliharaan, penanaman, kemudian monitoring. Nah, ini kegiatan terdampak dan kita cek keberhasilannya. Kemudian yang berikutnya yang R3 yaitu revitalisasi sumber mata pencarian masyarakat. Ini satu ilustrasi dari hasil-hasil kegiatan yang ada di Kalimantan. Ini contoh-contoh yang kami ambil di Kalimantan, yaitu ada ini peternakan, ini ternak potong, ini di Kalimantan Barat, kemudian juga ada ternak juga kambing, ini juga ada peternakan, ini perikanan, kemudian ini juga perikanan dengan model seperti terpal itu didesain untuk kegiatan ini. Kemudian ini lebah madu di Kalimantan Tengah, ini cukup berhasil, namun ada kendala. Ini kendalanya karena sosialisasi kurang, jadi untuk pembersihan lingkungan kurang bagus, jadi mengganggu peternakan. Lebah madu, kemudian ini untuk penanaman
pangan ini buah naga juga berhasil, dan perikanan. Kemudian ini ternak-ternaknya juga berjalan dengan baik. Nah, syarat apa yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Yaitu ini kita persyaratkan bahwa jenis-jenisnya itu mata pencarian harus ramah terhadap gambut basah dan lembab. Kemudian jenis kegiatan harus minimal drainase dan minimum penggunaan api. Kita meminimalkan mungkin yang kegiatan-kegiatan untuk PLTP-nya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widnyo. Kemudian juga jenis kegiatan tidak bertentangan dengan restorasi dan konservasi serta ramah gambut. Kemudian jenisnya juga diutamakan diupayakan berbasis kearifan dan pengetahuan lokal. Jenis kegiatan menilai nilai partisipasi dan keberdayaan masyarakat lokal, tidak berlawanan melanggar hukum, yaitu tidak penangkapan ikan dengan racun maupun dengan listrik. Kemudian mendukung peningkatan ekonomi perekonomian daerah dan desa, menyerap tenaga kesempatan kerja dan layak secara ekonomi dan lingkungan. Nah, ini revitalisasi mata pencarian ini berbasis lahan, berbasis air, dan berbasis jasa lingkungan. Nah, ini kita paling butuh peternakan, ini contoh-contohnya, PLTP juga dilaksanakan, agrikultur perikanan itu saya sampaikan, ekowisata. Jadi yang sangat menarik sekali yang ekowisata sudah dilaksanakan di Kalimantan Barat, tadi Pak Anu sudah menyampaikan di Kayong, yaitu di Gunung Palung kita bantu kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk Taman Nasional, untuk kegiatan ekowisata, juga yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu di TN Taman Nasional Sebango, yaitu bantuan kapal wisata, juga untuk mess room atau guest house, itu kita bangunkan. Juga ada pembangunan klotok, jadi klotoknya juga kita bantu sehingga sekarang masyarakatnya cukup sejahtera. Nah, ini peternakan dan sebagainya, contohnya sudah saya sampaikan. Nah, ini alurnya yaitu mengajukan proposal, dievaluasi, kemudian kita bantu, Pasdes dari D3 juga bantu untuk penyusunan proposalnya, penetapan ini apabila lebih dari satu kelompok emas juga akan kita seleksi, kemudian SPKS, baru pelaksanaan kegiatan dan monitoring. Nah, ini yang ada di rencana kegiatan ini realisasi di 2017-19 di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Nah, ini Papua saya tidak munculkan karena kita hanya bicara di region Kalimantan Barat, Kalimantan. Jadi cukup banyak ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan 2017, 2018, 2019. Ini juga yang paling banyak itu di Kalimantan Tengah karena kegiatan kerusakan yang ada di Kalimantan cukup luas. Kemudian yang paling kecilnya ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang berikutnya yaitu rencana yang tahun 2020 ini sudah berjalan semua, yaitu kegiatan untuk Kalbar ini ada pembangunan sekat kanal, kemudian revitalisasi, kemudian juga ada pemeliharaan. Kemudian juga yang di Kalteng ini ada pembangunan sekat kanal ini cukup sedikit karena ada pengurangan kegiatan COVID ya. Jadi kegiatan COVID ini menyebabkan anggaran juga berkurang. Di Kalsel hanya kegiatan revitalisasi dan pemeliharaan. Nah, sebagai penutup bahwa restorasi gambut itu tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan satu kesatuan hidrologis gambut. Kemudian restorasi gambut harus melibatkan semua para pihak. Nah, ini sudah kita terapkan, yaitu kegiatan yang ada di pusat, di pemerintah daerah, pemegang konsesi, ormas, LSM, juga perguruan tinggi, dan terutama masyarakatnya sendiri. Ya, ini sudah kita libatkan secara menyeluruh. Kemudian restorasi gambut tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Ini jadi pengertian secara harus segera selesai, segera restorasi tuntas itu tidak seperti itu, memerlukan tahapan-tahapan dan waktu. Kemudian lahan gambut yang masih utuh ini akan dijaga, dipertahankan, dan dilindungi, dan dapat dimanfaatkan. Ini salah pengertian bahwa kita akan melaksanakan kegiatan pemanfaatannya di kaidah-kaidah restorasi dengan lahan gambut yang ada di zona pemanfaatan. Ya, kemudian sedang yang rusak kita adakan pembahasan dan kita pulihkan kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak berkenan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan pada Ibu.